Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Nama saya Muhammad Farid Hedianto dari 10 IPA 3. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang opini teman-teman kita tentang pergaulan bebas dan zina, pengertian hukum dan kategori zina, hukum bagi pezina dan menuduh zina, dan dampak zina di dunia dan akhirat. Di sini pada video ini kita akan membahas tentang kiat menghindari zina atau cara menjauhi perbuatan zina. Sekarang ini semakin banyak orang yang sangat dekat dengan perbuatan zina, dan ada sebagian orang yang melakukan hal ini tanpa disertai dengan rasa bersalah atau berdosa. Dan saat mereka menjadi perbuatan ini termasuk ke dalam dosa, maka akhirnya mereka memutuskan untuk bertobat. Dan memang sudah menjadi wajib untuk mereka yang berbuat zina untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah kumpulan cara menjauhi zina. Yang pertama adalah taubat nasuha. Allah berfirman pada Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahum nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Tidak ada pertaubatan yang dilaksanakan tanpa terkandung 3 hal, yakni menghentikan perbuatan dosa tersebut, menyesal karena sudah melakukan dosa tersebut, dan tidak mengulangi dosa tersebut seperti yang sudah diutarakan Imam An-Nawawi. Al-Iqla yang artinya meninggalkan dosa tersebut, Adam menyesali perbuatan maksiat tersebut, dan Al-Azm bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. Ini mengartikan jika seseorang ingin bertaubat, maka lakukan taubat dengan sebenar-benarnya, dan ini bukan perihal mudah untuk diperbuat, dan hanya orang yang benar-benar ingin bertaubat saja yang bisa melakukannya, terutama dalam hal zina yang tidak mudah untuk ditinggalkan, sehingga diperlukan azam yang sangat hebat kuatnya bisa bertobat dari perbuatan dosa dan menjijikkan tersebut. Kedua, tobat tidak berarti terbebas hukuman dunia, namun siap menghadapi hukuman zina. Saat seseorang bertaubat dari zina, maka ini tidak mengartikan ia juga terbebas dari hukuman dunia, sebab hukuman dari perbuatan zina tersebut masih mungkin didapatkan seperti penyakit seksual yang menular, contohnya HIV, AIDS, penyakit kelamin, dan lain sebagainya.
Ini mengartikan jika semakin cepat perbuatan taubat dilaksanakan, maka akan semakin baik. Dan jangan ditunda lalu menghentikan perbuatan zina tersebut saat sudah mendapatkan hukuman berupa penyakit seksual dan mematikan tersebut. Ketiga, jauhi sumber zina. Perbuatan zina tanpa disadari sering berawal dari hal-hal kecil yang sering dilakukan seperti membuka aurat, melihat gambar dan video porno, lalu beranggapan jika hal tersebut adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Namun, sangat penting untuk menjauhkan segala sumber zina dan bisa dimulai dengan menjaga pandangan Anda. Hentikan melihat berbagai hal yang berbau porno tersebut secepatnya. Allah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Allah juga berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahum kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Keempat, hindari khalwat dengan non-mahram. Janganlah Anda berduaan atau berkhalwat dengan non-mahram, meskipun ia ada sesama wanita ataupun pria. Selain itu juga batasan aurat serta tidur bersama, yakni tidak boleh dalam satu selimut, sebab syaitan akan mengganggu orang yang sedang berkhalwat. Pada hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, janganlah seorang laki-laki berkhalwat atau berduaan-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Kelima, ikut komunitas orang soleh. Dekatkan diri Anda pada Allah dengan ikut bergabung di dalam golongan orang saleh yang selalu menyibukkan diri mereka dengan zikir, baca Al-Quran, dan juga saling berpesan di dalam kesabaran dan juga kebenaran. Dengan melakukan ini, maka insya Allah hati bisa lebih dikuatkan sehingga bisa meninggalkan perbuatan zina tersebut selamanya. Keenam, hukuman cambuk 100 kali. Hukuman cambuk sebanyak 100 kali yang dikenakan pada pelaku zina hanya berlaku di negara yang menganut hukum syariah Islam dan didasari oleh keputusan yang hakim berikan. Ini juga terjadi jika Anda melaporkan perbuatan itu pada pihak pengadilan atau ada seorang yang melaporkan dengan membawa saksi cukup dan juga bukti yang kuat. Jika Anda sedang berada di negara yang menganut hukum syariah Islam, maka dianjurkan untuk merahasiakan perbuatan zina tersebut, namun diikuti dengan pertaubatan nasuha, sebab menyimpan aib juga bagian dari pertaubatan. Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, Allah tidak akan menutup aib seseorang di dunia kecuali ia akan menutupnya juga di hari kiamat. Ketujuh, tinggalkan dosa yang dilakukan. Cara perbuatan zina akan dihapuskan adalah dengan bertobat, yakni dengan meninggalkan perbuatan zina yang sudah pernah dilakukan. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nukhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kedelapan, anan atau akui kesalahan dan sesali perbuatan. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan yang sudah diperbuat berarti juga tidak akan menyesal dengan perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dengan menyesali dosa yang sudah diperbuat, maka orang tersebut akan merasa sedih dan mengingat dosa tersebut. Yang termasuk dari penyesalan adalah merahasiakan dosa itu dari orang lain dan bukan merasa bangga dengan perbuatan menjijikan tersebut. Jika dosa zina tersebut terjadi karena sebuah perkumpulan atau lingkungan, maka tinggalkan perkumpulan tersebut. Selain itu, bentuk dari pertaubatan perbuatan zina adalah dengan menjauhkan semua hal yang berhubungan dengan pemicu syahwat. 9. Bertobat dengan ikhlas. Pertobatan, zina dan pertaubatan atas perbuatan dosa lainnya harus dilakukan tidak karena tujuan duniawi. Apabila taubat dilakukan hanya karena paksaan, perasaan malu, atau hal duniawi lainnya, maka tidak akan diterima Allah. Taubat merupakan ibadah, dan ibadah tidak diterima kecuali dilakukan dengan perasaan ikhlas, yakni dilakukan hanya karena Allah dan karena mengharapkan rahmat dari Allah serta takut dengan siksaan yang akan Allah berikan. 10. Yang terakhir adalah taubat sebelum ajal menjemput. Semua cara menjauhi zina tidak akan berguna lagi saat ajal menjemput dan matahari sudah terbit dari arah barat. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut. Qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Ulaika atadna lahum azaban alima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat. Orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Jadi kesimpulannya, setiap manusia sangat diwajibkan untuk melakukan taubat pada Allah, dan dalam hal ini adalah perbuatan zina. Lakukan taubat segera mungkin dan sesali perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zina tersebut. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.